Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam 3B IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan tugas belajar ujian akhir semester 3, bimbingan konseling. Baiklah, mari kita mulai. Di sini saya mengambil judul mengatasi kondisi mudah tersinggung. Sebagai makhluk yang memiliki sisi sensitif yang cukup tinggi, adalah hal yang wajar jika kita merasa tersinggung dengan tindakan, perbuatan, atau ucapan orang lain yang tidak kamu sukai. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak wajar ketika kita begitu mudah tersinggung. Bahkan karena hal-hal sepele sekalipun. Mudah tersinggung akan menyebabkan pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif yang justru akan membuat hati kita tidak tenang, jauh dari kata bahagia. Manusia dikaruniai banyak potensi secara fisik maupun psikis. Bahkan ketika kita merasa tersinggung atas penilaian orang lain terhadap sisi diri kita, itu juga merupakan anugerah Tuhan ingin mengubah kita menjadi pribadi secara tidak langsung. Kritikan adalah hal yang tak akan lepas dari kehidupan kita. Psikologi seseorang yang dilempari kritik biasanya berpotensi mendatangkan rasa mudah tersinggung. Janganlah pandang kritikan itu dari sisi tidak enaknya. Ambillah sisi dari kebaikannya. Namun, apa jadinya jika kita sulit menghindari perasaan tersebut dikala menghadapi kritik pedas atau saran dari orang lain? Maka dari itu, kita perlu melawan diri sendiri dengan sesuai firman Allah surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadon gorido qalbi lang fandu min haulik fa'fu anhum wasafir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu melebihi hati lebih baik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohon ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan urusan mereka. Kemudian kunjungan kamu telah membulatkan tekad. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah suka orang-orang bertawakal kepadanya. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa tips yang perlu diterapkan agar kita tidak mudah tersinggung. Yang pertama, belajar memahami karakter orang-orang di sekitarmu. Seringkali yang menjadi penyebab utama kita mudah tersinggung adalah orang-orang yang di sekitar kita. Bisa saja dari rekan belajar, teman-teman, sahabat, bahkan keluarga kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar memahami karakter orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah belajar untuk selalu berpikir positif, karena prasangka dan pikiran negatiflah yang membuat kita mudah tersinggung. Yang ketiga adalah belajar melihat dari sudut pandang orang lain, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah. Dan yang keempat adalah belajar meningkatkan kesabaran. Seseorang yang memiliki kesabaran yang tinggi tak akan mudah tersinggung oleh hal-hal sepele. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, maka Dia juga akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Selama ini mungkin kita masih lalai dalam memperbaiki beribadah kepadanya, maka kita sama-sama
mencoba memperbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta. Sahabat, apakah kita masih sering merasa mudah tersinggung dan lantas marah? Hanya urusan-urusan tertentu saja yang bisa menyinggung hatinya. Dengan demikian, kadar tersinggungnya seseorang sebenarnya bisa memperlihatkan juga kadar keimanannya. Mari kita sadari bahwa mudah tersinggung merupakan indikasi bahwa yang pertama, kita memandang diri sendiri terlalu tinggi sehingga langsung tersinggung ketika ada yang merendahkan. Yang kedua, keinginan dipandang baik di hadapan manusia. Yang ketiga, porsi dunia masih cukup besar di hati kita. Yang keempat adalah hati ini masih kurang lapang untuk memaafkan. Meskipun manusiawi, tetapi perasaan tersinggung perlu dikelola alias dimanage agar tidak menodai pengakuan iman kita kepada Allah. Mengaku beriman tapi kok gampang tersinggung, rasanya kurang sesuai. Lalu apakah yang bisa dan harus membuat tersinggung hati seseorang mukmin? Sebagaimana yang Rasulullah contohkan, setiap mukmin justru harus tersinggung ketika kehormatan Allah dihinakan. Jika tidak ada rasa marah atau tersinggung sama sekali, mendengar agama Allah dilecehkan, malah membuktikan keimanan yang tak sempurna. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak merupakan suatu dosa. Namun, bila suatu dosa beliau adalah orang yang paling menjauh darinya, tidaklah beliau membalas karena dirinya, kecuali kehormatan Allah dilarang, maka beliau pun marah. Pada intinya, rasa tersinggung dan marah merupakan emosi manusiawi yang pasti dimiliki semua manusia normal pada umumnya. Akan tetapi, tergantung keimanan atau hawa nafsu yang berhasil mengendalikannya. Semoga kita dalam golongan orang-orang yang berlapang dada dan tidak mudah tersinggung, karena satu-satunya menjadi tujuan kita adalah penghargaan Allah dan bukan penghargaan manusia. Sekian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari penyampaian saya ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.